Perintah Kaisar Naga, Bab 30153017. Senior, aku tidak mengerti, mengapa kamu membuat tes seperti itu, untuk menyelidiki kekuatan tubuhku. Apa gunanya semua itu? Dev tidak mengerti, mengapa leluhur klan pemurnian tubuh kuno ini, ingin menguji tubuhnya. Apakah kamu tidak ingin aku membantumu, dan melenyapkan adik laki-lakiku? Tanya lelaki tua itu. Ya, tapi, bukankah senior mengatakan bahwa, jika kamu meninggalkan daerah ini, kekuatanmu akan sangat berkurang, dan tidak mungkin mengalahkan adik laki-lakimu? Dev bertanya dengan heran. Benar, memang aku sudah mengatakannya, tetapi, ada cara untuk membiarkanku meninggalkan daerah ini, dan menjaga kekuatanku tidak berkurang. Kata lelaki tua itu. Begitu Dev mendengarnya, dia langsung mengerti apa yang dimaksud lelaki tua itu. Mungkinkah senior ingin meminjam tubuhku, dan merasuki tubuhku? Dev sudah mengetahui, sisa jiwa bisa merasuki tubuh seseorang. Dengan metode semacam ini, kekuatan lelaki tua itu tidak akan berkurang, meskipun jika dia keluar dari wilayahnya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak berniat untuk merasukimu, tetapi, menyatu ke dalam tubuhmu. Maka dari itu, kamu akan menjadi aku, dan aku akan menjadi kamu. Kita berdua, bisa mengendalikan tubuhmu pada saat yang sama, dan dengan gabungan kekuatan dari kita, saudaraku tidak mungkin menjadi lawan kita. Penggabungan yang aku butuhkan, apakah itu kesadaran dan pikiranmu, juga akan menjadi milikku. Lelaki tua itu berhenti sejenak, kemudian dia melanjutkan menjelaskan. Jangan khawatir, ketika masalah ini selesai, dan ketika kamu pergi dari sini, sisa jiwaku akan hilang dengan sendirinya. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, kecuali dengan membentuk kembali tubuh fisikku. Apakah kamu percaya kepadaku? Pria tua itu memandang Dev dengan tenang, dan bertanya kepadanya. Lagi pula, sulit bagi seseorang, untuk menyetujui hal semacam ini. Jika dia dirasuki, dia tidak akan bisa memiliki ideologinya sendiri, karena integrasi semacam ini, berarti Dev telah menjadi orang lain. Kecuali penampilan tubuhnya, yang lain bukan lagi milik Dev, yang membuat Dev tampak sedikit ragu-ragu. Melihat keraguan di mata Dev, lelaki tua itu berbicara lagi. Aku tidak akan memaksamu, aku akan memberikan waktu, agar kamu bisa memikirkannya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia berjalan ke aula utama, dan diam sejenak, sambil menunggu keputusan Dev. Menatap lelaki tua itu, Dev akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, "Oke, aku bersedia, senior." Dev sangat menyadari, dia hanya punya satu cara untuk membunuh iblis tua itu, dan mendapatkan pil jiwa es. Dan, setelah mendapatkan pil jiwa es, dia mungkin bisa meninggalkan tempat ini. Pria tua itu berbalik perlahan, memandang Dev dan berkata, "Jika kamu bersedia, kamu tidak boleh memiliki sedikit pun perlawanan di dalam hatimu, jika tidak, kita tidak akan bisa berintegrasi dengan sempurna." Orang tua itu berkata kepada Dev, agar Dev yakin dengan keputusannya, dan melakukannya dengan sukarela. "Senior, aku bersedia, aku akan menyerahkan tubuhku kepadamu." Dev mengangguk dengan tegas. "Baiklah kalau begitu, mari kita mulai sekarang, kamu akan merasa sedikit kesakitan, selama proses integrasi berlangsung." Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia dengan ringan mengetuk alis Dev. "Kita akan menggabungkan ingatan satu sama lain, aku harap kamu bisa tetap tenang." Segera, Dev bisa merasakan, ada sebuah nafas aneh yang mengalir ke lautan kesadarannya. Dev, yang sedang melihat lautan kesadarannya, pada saat ini, dia melihat tubuhnya perlahan berubah, dan tubuhnya mulai berubah menjadi penampilan seorang lelaki tua. Dev sangat terkejut, dia tidak menyangka, integrasi ini bisa mengubah penampilannya. Pada saat ini, Dev bisa merasakan, ada sebuah adegan yang sedang berputar di depannya. Dia mendengar teriakan datang kepadanya. "Saudaraku, kamu harus menyerahkan harta dan berbagai teknik pelatihan klan pemurnian tubuh kuno, dan berikan aku posisi patriark. Hanya aku yang bisa memimpin klan, agar bisa tumbuh lebih kuat, dan kamu hanya akan membuat klan pemurnian tubuh kuno semakin menurun." Seiring dengan awan gelap yang menutupi langit, seorang pria dalam kabut hitam segera muncul, dengan ekspresi dingin datang ke arah Dev. Jantung Dev berdetak kencang, karena pria di depannya adalah iblis tua, adik dari leluhur klan pemurnian tubuh kuno. Kali ini, Dev sedikit panik, dia tidak menyangka, iblis tua itu bisa menemukannya. Tepat ketika Dev masih dalam kebingungan, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kemudian melihat tubuhnya, itu sama sekali bukan dirinya sendiri, tetapi leluhur klan pemurnian tubuh kuno.
Dan, iblis tua ini terlihat jauh lebih muda, jelas berbeda dari yang dilihatnya. Dev langsung mengerti, dengan apa yang dimaksud dengan integrasi, yang dikatakan oleh lelaki tua itu. Bukan karena iblis tua itu datang ke sini, akan tetapi, ingatan di benak lelaki tua itu, menyatu dengan ingatan Dev. Itulah mengapa, Dev bisa menyaksikan adegan tersebut. Saudaraku, apakah posisi patriark begitu penting bagimu? Kamu berlatih dengan keterampilan iblis sekarang, dan kamu telah melakukan kesalahan besar. Aku tidak menyalahkanmu, atas keterampilan iblis yang kamu latih, aku hanya berharap, kamu akan menyingkirkan keterampilan iblis dari tubuhmu. Aku tidak ingin, kita dua bersaudara, saling membunuh satu sama lain. Lelaki tua itu berkata perlahan. Saat ini, Dev, yang melihat adegan di depannya, seperti sedang menonton film. Memori leluhur klan pelatihan tubuh kuno, perlahan diputar. Karena ingatan ini adalah yang terdalam, Dev ingin melihat ingatan ini sampai tuntas. Jangan berpura-pura hebat, kamu dan aku tumbuh bersama, dan mempraktikkan keterampilan yang sama. Bakatku jauh lebih baik daripada bakatmu. Kamu hanya lahir beberapa menit lebih awal dariku, aku tidak menerimanya, aku sama sekali tidak bisa menerimanya. Iblis tua itu meraung, wajahnya penuh keganasan. Saudaraku, lautan penderitaan tidak terbatas, jika kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari kesalahanmu. Selama kamu menghapus keterampilan iblismu, aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi patriark klan pemurnian tubuh kuno kita. Hapus keterampilan iblisku. Apakah kamu sedang bermimpi? Sejak aku berlatih keterampilan iblis, kekuatanku jauh lebih kuat darimu. Apakah kamu merasa tidak nyaman, karena kekuatanku sudah melampaui kekuatanmu? Iblis tua itu berhenti sejenak, kemudian melanjutkan berkata. Seni keterampilan iblis yang aku praktikkan, adalah sesuatu yang sangat kuat, itu bisa menjadi fondasi yang bagus, agar membuat klan pemurnian tubuh kuno tumbuh lebih kuat. Latihan klan pemurnian tubuh kuno kita, pada dasarnya adalah sesuatu yang usang. Jika kita tidak melakukan perubahan, klan pemurnian tubuh kuno kita, cepat atau lambat akan musnah. Iblis tua itu mencibir. Meskipun teknik keterampilan klan pemurnian tubuh kuno kita tidak dapat meningkatkan kekuatanmu secara drastis, tetapi seharusnya tidak membuatmu kehilangan akal, kan? Lihat penampilanmu saat ini, kamu sudah termasuk golongan kultivator iblis. Wajah lelaki tua itu penuh kesedihan. Berhentilah berbicara omong kosong, alangkah baiknya jika aku terus berkultivasi seperti ini, aku bisa menjadi tidak terkalahkan di dunia ini. Kamu hanyalah seorang penakut, bertele-tele, dan jarak kekuatan di antara kita berdua akan semakin lebar dan lebih besar. Kamu, sebaiknya dengan patuh menyerahkan harta karun klan pemurnian tubuh kuno, dan posisi patriark klan kita. Aku bisa mengampuni hidupmu, demi hubungan persaudaraan keluarga kita. Iblis tua itu berkata dengan penuh penghinaan. Demi hubungan persaudaraan. Apakah kamu masih pantas menyebutku saudara? Sepertinya, kamu sudah terobsesi dengan kekuatan. Orang tua itu berkata dengan sangat sedih. Iblis tua itu menjadi tidak sabar, dan tiba-tiba dia menamparkan telapak tangannya, dan energi hitam terbang keluar dari telapak tangannya, langsung meledak ke arah orang tua itu. Orang tua itu menggerakkan tubuhnya, melompat ke udara, dan dia masih membujuk adik laki-lakinya. Sadarlah, jangan tersesat dalam pikiranmu. Namun, iblis tua itu seakan-akan tidak peduli, dan terus melancarkan serangan tanpa henti. Wajah iblis tua itu seperti abu, sepertinya hatinya sudah mati. Lelaki tua itu tidak membujuknya lagi, dan mulai bertarung dengan serius. Pertempuran ini begitu dahsyat, seolah-olah bisa menghancurkan bumi, gunung-gunung di sekitar mereka ikut berguncang, dan tanah di bawah mereka pun bergetar. Dengan pertarungan yang begitu sengit, lelaki tua itu bertekad untuk mati bersama. Dia tidak ingin adik laki-lakinya menjadi patriark klan pemurnian tubuh kuno, dan menjerumuskan murid-muridnya untuk menjadi kultivator iblis. Mentalitas semacam ini membuat iblis tua itu sedikit panik. Apakah kamu sudah gila? Apakah kamu ingin mati bersamaku? Iblis tua itu berkata dengan panik. Itu hanyalah kematian, apa yang perlu dikhawatirkan? Pria tua itu tampak bertekad. Tak lama kemudian, ada sebuah ledakan yang sangat besar, yang meratakan semua benda-benda yang ada di sekitarnya. Selang beberapa saat, suasananya kembali tenang. Dev tiba-tiba merasa tersedot oleh suatu kekuatan, dan kemudian pemandangan di depannya berubah, kembali ke lautan kesadarannya sendiri. Dev melihat dirinya, dan menemukan bahwa dia kembali ke penampilannya sendiri. Tanpa diduga, orang tua itu berada di lautan kesadaran Dev, dan matanya tampak sedikit terkejut. Wow,
Aku tidak menyangka pengalamanmu begitu kaya. Ada banyak wanita di sana, kata lelaki tua itu dengan main-main. Uhuk. Dev sedikit malu, bagaimanapun juga, ingatan kedua pihak telah digabungkan, dan lelaki tua itu pasti bisa melihat ingatannya. Ketika Dev memikirkan adegan, di mana dia sedang bercocok tanam dengan Rosalind, Ellie, Yaeko dan yang lainnya di tempat tidur besar, adik kecil Dev merasa sedikit bersemangat. Hei, di saat seperti ini, kamu masih saja memikirkannya. Orang tua itu sedikit terkejut. Senior, maafkan aku. Dev merasa sangat malu. Pria tua itu melihat pengetahuan Dev, yang berada di lautan kesadarannya dan berkata, kamu benar-benar mempunyai banyak hal-hal yang baik. Setelah selesai berbicara, pria tua itu melihat buku emas surgawi milik Dev, dan tidak berbicara untuk sementara waktu. Ketika Dev hendak bertanya kepada lelaki tua itu, apakah dia tahu tentang buku emas surgawi, lelaki tua itu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan langsung meraih sisa jiwa Yakub. Aku tidak menyangka, di lautan kesadaranmu, masih ada sisa jiwa dari klan iblis yang tersembunyi, dan kebetulan, aku akan membunuhnya untukmu. Kata lelaki tua itu, dan dia akan membunuh Yakub. Tuan Chen, selamatkan aku, selamatkan aku. Yakub sangat ketakutan, sehingga dia terus berteriak meminta tolong. Meskipun leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno ini juga merupakan sisa jiwa, tetapi, kekuatannya jauh melebihi kekuatan sisa jiwa Yakub. Selama lelaki tua itu meremas dengan ringan, Yakub akan menghilang selamanya. Senior, jangan lakukan itu, dia di sana untuk membantuku. Melihat ini, Dev buru-buru menghentikannya. Mendengar perkataan Dev, lelaki tua itu melepas Yakub, dan Yakub sangat ketakutan, sehingga dia bersembunyi semakin jauh. Aku tidak menyangka, di lautan kesadaranmu, selain ada jiwa yang tersisa ini, ada juga jiwa binatang Dewa Naga. Kamu memiliki sesuatu hal yang sangat besar, kata lelaki tua itu, dan kemudian melihat cincin penyimpanan Dev. Melihat cincin penyimpanan itu, lelaki tua itu bisa menemukan, ada beberapa harta langka di dalamnya. Lonceng pola naga, pedang pembunuh naga, dan bahkan cambuk ajaib. Kamu anak nakal, kamu benar-benar diberi cambuk ajaib. Tanya lelaki tua itu, ketika melihat cambuk ajaib tersimpan di cincin penyimpanan Dev, dia langsung mengutuk. Lelaki tua itu tahu bahwa, cambuk ajaib ini, milik klan pemurnian tubuh kuno mereka, tetapi sekarang, cambuk ajaib itu ada di tangan Dev. Jadi, cambuk ini pasti diberikan oleh patriark klan pemurnian tubuh kuno. Senior, aku menggunakan cambuk ajaib ini untuk sementara, dan aku akan mengembalikannya ketika aku sudah mendapatkan pil jiwa es. Dev buru-buru menjelaskan. Aku akan mengirimmu pergi, begitu kita bisa mengeliminasi saudara laki-lakiku, dan kamu tidak perlu mengembalikan cambuk ajaib ini. Dengan cambuk ajaib di tanganmu, aku yakin akan lebih berguna. Tampaknya, muridku yang tidak berbakti itu, juga tahu bagaimana menggunakan cambuk ajaib, agar kamu menangani saudara laki-laki iblisku dengan baik. Pria tua itu berkata perlahan, dia tidak terlihat marah. Mendengar lelaki tua itu berkata, dia akan memberikan cambuk ajaib untuknya, Dev sangat bahagia di dalam hatinya. Jangan terlalu senang, cambuk ajaib ini, hanya bisa mengerahkan kekuatan terbesarnya, ketika kekuatanmu sama dengan lawan yang kamu hadapi. Jika kamu bertemu dengan iblis yang jauh lebih kuat, kamu akan tetap mati, meskipun kamu memiliki cambuk ajaib. Kata orang tua itu mengingatkan Dev. Sekarang, Dev tidak berani memikirkan apapun, karena lelaki tua itu bisa mengetahui apa yang sedang dia pikirkan. Orang tua itu melihat lonceng pola naga, lalu ke arah pedang pembunuh naga, dan kemudian mengambil pedang pembunuh naga dengan tangannya. Ini benar-benar pedang yang bagus. Pedang bagus semacam ini, hanya bisa ditempa oleh tuan tua, dari sekte pemurnian artefak. Kata lelaki tua itu perlahan. Begitu Dev mendengarnya, dia langsung mengerti bahwa, tuan tua yang dimaksud lelaki tua itu, adalah patriark sekte pemurnian artefak. Hanya saja, roh pedang ini rusak parah, untuk pedang yang begitu bagus. Sayang sekali. Lanjut lelaki tua itu. Senior, aku ingin tahu, apakah kamu bisa membantuku, untuk memulihkan pedang pembunuh naga dan roh pedang? Dev buru-buru bertanya. Dev, sudah lama tidak melihat roh pedang Zhongli, dan sekarang Zhongli terluka, roh pedang itu hanya bisa berdiam diri di dalam pedang pembunuh naga. Sekarang, Dev tidak bisa menggunakan pedang pembunuh naga sesuka hatinya. Aku bukan pandai besi, dan aku tidak tahu cara menempa. Bagaimana aku bisa membantumu memperbaiki roh pedang? Tapi kurasa, pedang ini sangat cocok untukmu, karena roh pedang itu seorang wanita.
Lelaki tua itu memikirkannya sejenak, kemudian dia melanjutkan berkata, roh pedang itu rusak, bukan karena dia telah melakukan hubungan seksual, kan? Apakah roh pedang itu rusak, karena telah melakukan pertempuran yang begitu intens? Pria tua itu bertanya kepada Dev. Bersambung.